Itu rumahku. Bukan Bu, bukan rumah ini. Ini. Rumahku ini. Bukan Bu ini. Aku tinggal Blok di sini. G10 ini, yayasan ini Bu. Itu kita rumah tak di sana. Kemarin dari sini. Bukan Bu. Tadi pagi di sini ya juga. Bukan Bu, dari- dilupa mungkin. Bukan rumah tak ini. Di sana rumah tak ya. Bukan rumahku itu. Bukan Bu, ini bukan rumah tak. Itu sana rumah tak kita. Demensia adalah kondisi penurunan kemampuan berpikir dan ingatan seseorang yang umumnya terjadi pada lansia usia 65 tahun ke atas. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi gaya hidup, aktivitas sehari-hari, dan kemampuan bersosialisasi. Etiologi pada demensia adalah kerusakan pada sel-sel saraf otak dapat terjadi di beberapa area otak. Gangguan pada fungsi otak ini dapat juga muncul dalam berbagai kondisi yang berbeda pada setiap orang, tergantung dari area otak yang terdampak demensia. Selain itu, menurunnya daya ingat karena demensia juga dapat disebabkan oleh berkurangnya aliran darah yang masuk ke dalam pembuluh darah otak. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti stroke, infeksi aluran darah, dan pecahnya pembuluh darah pada demensia. Seperti itu. Demensia disebabkan oleh penyakit degeneratif pada otak, gangguan vasikular, dan penyakit lainnya, serta gangguan nutrisi, metabolik, dan toksisitas secara langsung maupun tidak langsung. Dapat menyebabkan sel neuron mengalami kerusakan melalui mekanisme iskemia, infark, inflamasi, deposisi protein abnormal, sehingga jumlah neuron menurun dan mengganggu fungsi dari area kortikal ataupun subkortikal. Di samping itu, kadar neurotransmitter di otak yang diperlukan untuk proses konduksi saraf juga akan berkurang. Hal ini akan menimbulkan gangguan fungsi kognitif berupa daya ingat, daya pikir dan belajar, gangguan sensori berupa perhatian, kesadaran, persepsi, pikiran, emosi, dan mood. Gejala dari demensia yaitu penurunan berbahasa dan komunikasi, kehilangan memori, kesulitan berkoordinasi dan penurunan fungsi motorik, sering merasa bingung, kesulitan menyelesaikan tugas yang kompleks, dan gejala demensia menimbulkan perubahan psikologis yaitu berupa halusinasi, agitasi, dan sering merasa ketakutan yang berlebih. Mari simak latihan multimodal untuk demensia. Yang pertama, sitting balance untuk melatih keseimbangan duduk yang stabil dengan pasien duduk seimbang tanpa sandaran. Yang kedua, unstable sitting balance untuk melatih koordinasi dan sebagai latihan ketahanan dengan menggunakan instrumen alat yang dapat dipindahkan. Diulangi hingga 5-8 kali. Yang ketiga, static sitting balance untuk melatih resistensi dan melatih core muscle. Yang keempat, dynamic standing balance untuk melatih koordinasi dan keseimbangan saat berdiri. Yang kelima, quadricep balance dilakukan dengan kaki dibuka selebar bahu dan sandar ke tembok kemudian menekuk lutut. Latihan ini untuk memperkuat otot dan melatih keseimbangan. Yang keenam, dynamic gait dilakukan dengan berjalan pada garis lurus untuk melatih keseimbangan berjalan. Yang ketujuh, hand to knee, hand to foot seperti ini, guna melatih koordinasi dan daya ingat. Yang kedelapan, heels tiptoe. Gerakannya seperti berjinjit, guna melatih keseimbangan dan kekuatan otot tungkai.